Oke, halo teman-teman dari Brajamusti dan Maiden semuanya. Kembali lagi bersama saya, Rian Putra Utama, dalam acara Halftime Session di mana kami akan mengundang tamu-tamu spesial yang mempunyai peranan penting dalam persepak bolaan Indonesia. Episode kali ini langsung aja kita sapa Competition Manager dari PT LIB, Kang Asep Saputra. Halo Kang Asep, apa kabar? Halo Rian, apa kabar? Kabar baik. Gimana Alhamdulillah. nih, Sehat. selama ini berarti masih di rumah aja atau ada kegiatan-kegiatan apa nih Kang nih yang lagi sibuk nih? Iya, idealnya sih sebetulnya memang kita di rumah ya, ada kondisi pandemi begini. Tapi akhirnya kan kita harus berkegiatan. Ditambah juga sebetulnya rodanya kompetisinya masih belum muter nih. Jadi memang mau nggak mau akhirnya Nah, kita nggak bisa diam di rumah. Jadi harus iya. pulang pergi tetap. Kebetulan saya tinggal di Bogor, kerja Jakarta, ya pulang pergi tiap hari. Oh ya, 120 kilometer tiap ya, hari pulang pergi. tiap hari. Oh ya ampun. Iya sih Kang, ini langsung aja sih Kang, pertanyaan ini Hmm. udah ditungguin banget sama teman-teman Brajamusti dan The Maiden dan mungkin semua fans sepak bola Indonesia Kang. Jadi kabar kompetisi tahun ini bagaimana Kang? Ya, kalau kabar memang ini tentu pertanyaan ya berjuta-juta lah pecinta bola di Indonesia. Bahkan nggak cuma di Indonesia sebetulnya. Kebetulan saya juga sering komunikasi dengan sejawat di luar, Liga Thailand. Kebetulan CEO-nya juga kawan saya. Tapi memang kita hanya bisa menyampaikan begini sebetulnya. Dalam tataran kita LIB, kebetulan saya sebagai competition manager kan sifatnya adalah profesional sebetulnya. Artinya keputusan apapun memang pemilik propertinya adalah di PSSI. Kalaupun di LIB juga ada BOD-nya. Nah, kita berupaya keras sebetulnya bagaimana menyiapkan sesuai dengan koridornya, porsinya bahwa kompetisi ini harus tetap berjalan. Nah, apa-apa elemen-elemennya kita siapkan dari mulai persiapan teknisnya, komersialnya, bahkan juga perizinannya. Kalau kita lihat dalam sejak pandemi ini membuat kompetisi berhenti di bulan Maret, kan sebetulnya ada banyak fase panjang tuh. Kalau kita lihat, kita berhenti kan di bulan Maret. Lalu di bulan Juli sempat ada harapan untuk terbit karena PSSI menerbitkan skep waktu itu yang diminta kompetisi berjalan. Tapi kan kita juga sudah melakukan persiapan, ya cuman itu tadi ketika kita sudah ada kesepahaman. Kalau bicara izin sebetulnya direksi kita melakukan safari loh sampai ke Jogja, bahkan bertemu dengan Kapoldanya, Kapolda Jateng juga, Jatim juga, Kapolda Metro, bahkan juga Mabes Polri saat itu Kabak Intelkam sebetulnya, dan juga responnya semuanya positif. Sampai juga di Satgas Covid Nasional. Kan kalau kita bicara Covid sebetulnya yang punya otoritas menentukan Satgas. ya dan tidak kan sebetulnya di Satgas Covid ya di BNPB Pak Doni Monardo ketuanya juga bahkan lembaran rekomendasi sudah kita pegang. Nah itu membuat sebenarnya kita begitu yakin sampaikan kepada klub waktu itu bahwa kita insya Allah akan mulai 1 Oktober. Hanya memang dinamikanya pada akhirnya memang izin itu belum keluar. Nah itulah memang kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kondisinya pun saat ini menjadi sangat berbeda kalau kita lihat kondisi di Indonesia pun kita bandingkan dengan negara yang lain. Emang Tapi ada banyak variabel. tapi sebenarnya apa sih Pak? Maksudnya Kang, sorry, yang membuat hal ini bisa terjadi? Karena kan sebenarnya kalau misalnya Kang Asep sudah jelaskan kan ya sudah dilakukan sesuai dengan prosedurnya dan semua yang dibutuhkan untuk dilakukan sudah dikerjakan. Tapi yang menjadi istilahnya membuat kita ini semua tertohok gitu. Kenapa semuanya Iya. serba mendadak gitu loh. Kenapa udah hamin sekian tiba-tiba batal. Itu kan membuat suatu kecurigaan sebenarnya gitu. Apa sih yang terjadi hingga sampai muncul isu-isu katanya karena pilkada lah apa sih yang menurut saya cukup yakin mungkin nggak begitu gitu. Mungkin dari Kang Asep ada opini atau Ya, ada bagaimana Kang? ya, kalau kata-kata menohok tadi juga sebetulnya hal yang sama yang ketika pertama kali kita menerima itu. Karena bayangkan begini, tim kita, tim LIB, bahkan saat itu merencanakan berangkat ke Jogja kala itu kan untuk opening. Kan opening match kan waktu itu Sleman lawan Persik Kediri. Persik Kediri. Tanggal 1 Oktober. Bahkan tim kita persiapan sudah. Ini kan resumption ya, memang bukan opening, tapi kita juga berangkat tim untuk ke sana. Dan kita tetap berangkat ke Jogja saat itu karena sudah ada yang berangkat sampai akhirnya datang tiba-tiba karena memang pada akhirnya kan di Indonesia apapun itu kegiatan yang melibatkan keramaian yang melibatkan banyak massa meskipun kita sudah sampaikan sebetulnya ini protokol kesehatannya bahwa semua yang terlibat dalam pertandingan itu sudah di PCR swab bukan di rapid test harus PCR swab dan statusnya harus negatif tidak boleh positif COVID-19 dan juga tidak ada penonton dan hal-hal lain sudah kita sampaikan. Tetapi memang menjadi sulit untuk kita jawab secara memuaskan pihak. Pertanyaan Rian tadi, apa sih sebetulnya? Karena memang ya akhirnya surat itu faktanya memang
dicabut. Bahkan kalau kita sedikit flashback kan yang menyampaikan pun bersama-sama antara Ketua PSSI, Direktur LIB dan juga Pak Menpora. Sebetulnya unsur kita profesional, PSSI sebagai federasi dan juga pemerintah sudah sama-sama tuh. Hanya memang mungkin ada pertimbangan lain yang kita akhirnya ya sudah memang kita akan ikuti dulu. Hanya nih PR besar di kita justru di tim profesional bahwa bagaimana menyiasati ini challenge besar nih. Karena kan kondisinya nggak cuma main bola nggak jadi. Iya. Bagaimana efek secara mitra sponsorship, lalu bagaimana dengan TV yang sudah merancang program. Kita merancang jadwal yang harusnya lanjut di kemarin Oktober sampai Februari ataupun Liga 2-nya itu juga Oktober sampai ke Desember, itu sebetulnya dalam kondisi yang akhirnya ya sudah kita saling menerima. Karena normalnya kita sama pemilik hak siar tarik-tarikan tuh. Nih kita pengen jadwal prime time di sini, kita di sini segala macam, tapi pada akhirnya ada constraint waktu yang membuat tidak bisa lagi tawar-menawar terlalu panjang. Tapi ya itulah, memang akhirnya kita tetap statusnya menunggu. Ya pasti tidak memuaskan, tapi itulah kondisinya. Kita pun sama kondisinya agak kaget, yaitu tadi 3H-3, padahal penyelenggaraan sepak bola dalam konteks industri, kepastian adalah yang utama, itu kita sangat pahami. Dan justru dalam kondisi itulah juga kita menerima posisi yang sama. Ya, sebenarnya kurang lebih sama sih Kang Asep, yang dialami klub semua juga begitu sebenarnya ya. Terlebih untuk masalah sponsor dan lain sebagainya, karena kan kita udah tekan kontrak dan ini semua kayak gini kan jadi nggak jelas gitu loh. Jadi ya kita juga gerah juga sebenarnya gitu, dan pastinya dari PT LIB pun juga merasakan hal yang sama. Tadi mungkin sempat disebutkan soal surat dicabut ya Kang Asep ya. Berarti memang ini berarti sebuah yang tadinya udah ada terus tiba-tiba ditarik kembali kan begitu? Bukan. Jadi gini, kan kalau izin dari BNPB memang sudah terbit. BNPB bahwa kita kan PSSI dan juga LIB sudah beberapa kali bertemu dengan Satgas Covid Nasional. Dan pada prinsipnya dengan mematuhi protokol kesehatan, kita siapkan juga panduannya. Sosialisasinya sudah juga, kan PSIM pun juga ikut dalam kondisi bagaimana semua medical officer, dokter tim dan juga dinkes terkait kita undang melakukan workshop meskipun memang digelar secara virtual, dan keluarlah rekomendasi tersebut. Nah, yang belum keluar adalah rekomendasi besar dari Kepolisian Republik Indonesia. Secara komunikasi sebelumnya tadi itu dari beberapa tataran, dari sisi kepolisian daerah, lalu juga dari sisi mungkin kita juga komunikasi dengan Kabak Intelkam. Hasilnya sebetulnya sudah sangat positif, responnya bagus. Dan itu pun kita sampaikan juga kepada teman-teman klub dalam beberapa pertemuan. Hanya memang pada akhirnya kan yang memutuskan juga dari pihak yang terkait, dan mungkin ada pertimbangan yang memang akhirnya memang kita harus terima, karena kondisi sekarang kan situasi yang sulit untuk dihindarkan, kondisi yang baru, dan mungkin juga ada agenda besar lainnya yang harus diselaraskan, sehingga akhirnya memang kita harus menerima kondisi seperti ini. Iya, Kang Asep, ini kan berarti kan kalau nggak salah kemarin kita lihat-lihat di berita segala macam kan, skemanya adalah kalau tidak mulai tanggal 1 November akan mundur menjadi 1 Desember, akan mundur lagi menjadi 1 Januari kalau misalnya tidak mungkin kan gitu. Formatnya apakah ada perubahan Kang Asep atau tetap dengan cara yang sama, atau bagaimana nih dari LIB sendiri untuk mempersiapkan hal ini kalau misalnya nanti Desember gimana, Januari seperti apa, dan ya kira-kira apakah tetap akan jalan atau enggak nih dengan cara format yang kemarin sudah pernah dibicarakan gitu? Ya, saya sih kembali lagi masuk dalam tataran profesional tadi ya, bahwa dalam kondisi ketika kebijakan sudah diambil. Kalau kita bicara yang terjadi di Jogja 2 pekan lalu adalah kesepakatan dari Liga 1 dan juga Liga 2 yang menyatakan bahwa kompetisi ingin digelar 1 November. Ini sebagai upaya sebetulnya bahwa betul dalam kondisi yang memang belum ada kepastian, bahkan izin dicabut, tapi sebetulnya ada harapan, ada spirit yang dijaga bahwa kompetisi harus tetap berjalan, karena memang itu tadi aspeknya sangat banyak. Nah, sekarang kan bicara akhirnya seperti juga kemarin, kita tidak ingin mengulangi hal yang sama, artinya bagaimana kompetisi ini tetap harus digelar, tapi ketika 1 November tidak terjadi, waktu itu Pak Ketua Umum PSSI bilang setelah itu juga jika tidak bisa ke Desember ataupun Januari. Nah, lalu dalam tataran kami sebetulnya kita menyiapkan betul. Hanya memang tentu dalam menyiapkan segala macam mitigasi ataupun contingency plan tadi, kita juga sebetulnya membutuhkan sebuah batasan. Sebetulnya karena kan PSSI yang memiliki kalender secara umum sepak bola di nasionalnya. Jadi apakah kompetisi ini harus berakhir, katakanlah harus berakhir di bulan Maret atau April, karena hitungannya adalah di bulan April kan ada juga AFF Suzuki Cup yang seharusnya digelar Desember besok. Lalu juga ada bulan Ramadan dan yang Lebaran, dan juga kemungkinan Piala Dunia U20-nya jika memang tetap sesuai jadwal, sehingga paling tidak harus berhenti di sana. Nah,
Dari beberapa kondisi tersebut kita menyiapkan beberapa langkah, maka sebetulnya opsi-opsi yang kita siapkan, contoh misalnya, kita bisa saja melanjutkan dengan kondisi, contoh Liga 1, kita lanjutkan dengan format yang sama. Kita ada sisa 280 pertandingan, masih ada 31 week. Tapi kan itu butuh setidaknya 5 bulan. Itu pun 5 bulan sebetulnya sudah sangat-sangat sempit. Nah, kalau itu tidak bisa, maka step berikutnya adalah bisa saja satu putaran. Atau yang kedua adalah dibagi 2 wilayah. Itu opsi yang kita siapkan sebetulnya. Tapi ada konsekuensi. Ketika tidak sama formatnya, pasti nilai komersialnya, value-nya berbeda. Ya, Nah, betul. itu akan ada banyak hal-hal yang akhirnya memang sebetulnya sudah kita siapkan, tapi mungkin saya belum bisa buka di sini. Nggak Tapi masalah. setidaknya kita sudah sampaikan, baik itu ke PSSI, bahwa inilah kondisinya. Pun juga dengan Liga 2, karena memang Liga 2 pun amanat dari PSSI-nya bahwa ada perubahan format yang sejak di stop yang bulan Maret lalu akhirnya dibagi menjadi 4 grup dan lain-lain. Nah, itu kondisinya mungkin tidak terlalu berubah, hanya memang tanggalnya prinsipnya begitu Liga 1 kick off, maka 1 pekan kemudian Liga 2 kick off. Itu kondisi yang memang sudah disiapkan. Artinya secara format tidak terlalu banyak berubah. Tapi Liga 1 yang mungkin masih bergantung kepada situasi dan kondisi nanti saat ini dihadapi. Pertimbangannya berarti tetap sama ya Kang ya, dari Liga 1 tetap tidak ada degradasi? Sejauh ini, PSSI menyampaikan seperti demikian. Nah, kita masih tunggu sebetulnya, karena kan sekarang begini, 1 November pun kita masih menunggu nih situasinya sebetulnya, bahwa kalaupun memang akhirnya tidak bisa play seperti ini, itu tadi kondisinya adalah seperti yang disepakati oleh PSSI dan klub saat di bulan Juli kalau nggak salah waktu itu. Karena memang dari awal kan perubahannya terjadi ketika kita bertemu nih semua klub, PSSI, lalu stakeholder yang lain, asosiasi pelatih, asosiasi pemain, bahkan juga suara supporter kala itu lewat Departemen Supporter PSSI, Pak Budiman Dalimunte mengambil suara juga, dan sampai pada satu putusan bahwa kompetisi harus dilanjutkan dengan poin-poin tadi yang memang terdengar tidak populis, yang tidak ada degradasi, seperti itu. Nah, di kita akhirnya bagaimana meramunya, merumuskannya, bagaimana ini tetap berjalan gitu. Oke Kang Asep. Ya, ini seru banget sih Kang Asep ngobrol-ngobrolnya sih. Paling buat pertanyaan terakhir aja sih, karena waktunya memang singkat nih Kang ya. Dan kita memang mau fokus ngomongin tentang polemik-polemik sekarang ini. Harapannya Kang Asep gimana sih Kang untuk kompetisi kita? Paling nggak bisa memberikan 1 patah 2 patah kata gitu lah. Ya, kalau bicara kompetisi sebetulnya kan gini, perjalanan kita cukup panjang ya kalau kita mengenal kompetisi sepak bola. Saya mungkin akan bicara juga menjadi bentangan waktu dan antara harapan dan kenyataan lah. Tapi sebetulnya kan ini menjadi sebuah challenge sebetulnya, terutama nih kita bahkan juga para generasi. Ada Rian Putra nih, saya lihat begitu energik di klub PSIM dan timnya juga saya lihat masih sangat muda. Tapi ini sebuah modal sebetulnya. Karena kalau tadi bicara harapan, bayangkan begini sebetulnya, kita selalu bicara industri sepak bola. Apakah sudah berjalan industri sepak bolanya? Ekosistemnya apakah sudah pas? Karena ada banyak hal sebetulnya harapannya. Contoh misalnya di sisi pemain. Kan kita juga belum punya satu lingkungan bagaimana klub membina pemain, lalu dalam kondisi dia sudah siap jual, lalu terjadilah mekanisme transfer. Kan belum terjadi sebetulnya. Itu yang kita rindukan. Nah, bagaimana memupuk itu? Sebetulnya kita punya beberapa cara. Lewat klub licensing, salah satu aspeknya adalah aspek sporting. Bagaimana di situ setiap klub harus punya akademi dan lain-lain, lalu ada kurikulumnya, bahkan ada nanti ujungnya adalah player compensation. Itu salah satu yang ingin kita bangun. Berikutnya adalah bagaimana juga ini Liga 1, Liga 2 mesti rebranding sebetulnya. Karena value kita tuh agak masih gini. Coba, ini kan tim bisnis ya. Sebetulnya juga kan saya lihat ada hal yang cukup positif. Nah, ini kan belum menular ke semua klub seperti kesadaran awareness ini belum disadari semua. Karena begini, ya susah untuk kita bicara kompetisi ketika brand kita, image-nya juga belum memiliki value yang baik, maka itu harus dibangun. Apa aja sih sebetulnya? Nah, dari hal itu dari profesional. Kita bicara profesional dari sisi apa? Nggak cuma angka besar sebetulnya. Penyelenggaraan pertandingan deh, misalnya. Seberapa nyaman stadionnya, seberapa baik. Bahkan bicara view di TV aja kadang-kadang agak miris. Lapangan sudah oke, kadang mungkin beberapa kali sempat melihat Rian mungkin begitu di zoom ke gawang ada coret-coretan, itu agak menurunkan buat. Nah, itu sebetulnya PR-PR yang kita coba pelan-pelan. Langkah-langkah kita sebetulnya memang kita ingin melakukan akselerasi, tapi hanya menjadi pelan-pelan. Tapi intinya memang mesti rebranding dari klub tersebut. Dan caranya apa? Memang kakunya kita pakai punya klub licensing, tapi itu pun kan lebih kepada saat ini fasenya adalah membuat mereka sadar, klub-klub sadar. Ada 5 aspek terkait kompetisi profesional misalnya. Lalu berikutnya packaging kompetisinya itu tadi, bicara di venue-nya.
Betul, semua klub belum punya stadion, tapi paling tidak ini mesti dikemas. Penonton datang ke stadion harus nyaman. Saya kasih contoh sederhana deh misalnya, kenyamanan ataupun juga kenyamanan di stadion. Mungkin di stadion yang sudah dalam kategori lama, mungkin ya dia tidak punya LED, tidak punya giant screen. Tapi saya kadang suka menyentil juga beberapa klub misalnya begini. Mereka sewa stadion, contoh GBK misalnya, kan mahal tuh sama giant screen-nya, tapi giant screen-nya itu cuma dipakai buat skor doang, ya percuma, buat apa, mendingan manual aja. Kenapa nggak dibuat sebuah show? Bayangkan orang penonton itu macam-macam kan ke stadion, ada yang nabung, ada yang minjem, ada yang segala macam. Jangan hanya nonton pertandingan, maka bikinlah di suasana stadion lebih nyaman. Nah sebetulnya ini kita coba kali, kalau kita bicara harapan ya, karena memang itu merebrand itu dan juga sebetulnya value-nya akan menaik sehingga ya kalau kita bicara industri sebetulnya kita bisa menikmati dari sifat-sifatnya yang profesional tadi. Nah sebetulnya banyak sih sebetulnya mungkin sesinya bisa menjadi sangat panjang, tapi ini sebetulnya ya kalau tadi kadang kata-katanya harapan, nyatanya harapan. Belum, nggak tapi apa-apa. Kita ingin. Nah, nah, spirit itu harus kita jaga. Dan yang kedua juga jangan terkungkung hanya di dalam negeri, perlu juga untuk main di sepak bola yang lebih global. Contoh misalnya, kenapa sih di Thailand itu begitu akselerasinya tinggi? Padahal kalau kita lihat 4, 5, 6 tahun yang lalu kondisinya hampir sama, Gebiar kalah dengan kita. Tapi mereka melakukan itu. Beberapa klub melakukan aksi yang luar biasa, bahkan nih sederhananya, mereka di sosial medianya sampai bis bagaimana di branding, dibuat sebuah cerita, stadionnya dibuat dikemas lebih baik, sehingga secara tontonan jualan lebih baik. Nah itu kan hasil menyentil kita bahwa atmosfer punya size besar, tapi kenapa sih belum bisa hidup? Itu kan sebetulnya hal-hal yang enaknya kita tuh ngomongin itu dibandingkan hal-hal yang sifatnya wah ini politik inilah karena gini, bicara jadwal tadi, jadwal di Indonesia juga menarik sebetulnya karena bicara bicara teori bikin jadwal itu mudah. Kalau referensi Liga Inggris itu kan Glenn Thompson si otaknya dari Atos. Dia itu sama dengan kita karena jumlah pertandingan di Inggris itu banyak, kompetisinya banyak, ada curling, ada Piala FA segala macam. Itu manual. Karena memang harus ada variabel-variabel khusus yang memang disesuaikan. Kalau Liga Bundesliga itu udah full tutup mata, masuk sistem jadi. Nah, kita pun sebetulnya bukan tidak tahu jadwal ideal. Kita sudah buat yang sesuai dengan skema yang kita siapkan, tapi variabelnya banyak. Nah, itu tadi. Sehingga kalau kita lihat musim yang lalu pun banyak perubahan jadwal, itu terjadi karena masalah perizinan, masalah agenda nasional. Padahal kita sudah batasi ini di awal. Setiap sebelum awal musim, kita buat kalender satu season. Ada agenda FIFA, AFC, Timnas, ataupun juga non sepak bolanya. Sudah rapi di awal, tapi yang susah adalah menjaga di pelaksanaannya. Nah, itu sebetulnya menggaransi itu. Kalau bicara harapan lagi, sehingga tadi kita mungkin simulasinya lebih gampang lah untuk bisa mengeksplorasi, mengaktualisasi apa kita punya kreativitas. Karena ingin sepak bola itu betul-betul kompetisinya ya menghidupi semua, pemain juga bertingkah profesional. Kita nonton itu selasa menonton hiburan, nilai entertain tinggi, dan para sponsor pun sebagai mitra kita yang punya berjasa juga ya terpenuhi seperti harapan mereka. Oke Kang, wah ini ngobrolnya panjang banget dan seru banget dan insightful banget nih. Kalau kita lanjutin mungkin bisa 3 episode kali ya Kang ya. Bagi kalau kita udah berbicara mimpi, wah panjang banget memang. Iya sih Kang, makasih banget sih buat sharing-sharingnya hari ini. Pastinya teman-teman dari Brajamusti, Medan, dan semua supporter sepak bola di Indonesia mungkin bisa mendapatkan insight, dan ya paling enggak kita dapat sesuatu lah yang bisa kita bicarakan soal sepak bola kita gitu loh. Karena kan semua ini lagi sakit hati gitu lah, lagi gundah gulana semuanya, dan mungkin Kang Asep ini sudah memberikan sedikit ya secercah inilah supaya kita bisa melihat apa sih yang sedang terjadi sebenarnya dari kompetisi kita. Oke, terima kasih buat teman-teman dari Brajamusti dan Medan semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dari YouTube official kita, dan jangan lupa juga di follow @psimjogja_official dan juga @psimstore untuk mendapatkan merchandise yang terbaru. Oke, Kang Asep, untuk menutup, aku pengen ngajak Kang Asep untuk mengucapkan slogan kita nih dari PSIM nih. Jadi nanti saya akan bilang untuk PSIM, kita sama-sama akan bilang labrak gitu ya. Oke, siap. Oke, Kang, siap ya. Oke. 1, 2, 3, untuk PSIM, labrak. Labrak. Siap. Terima kasih, Kang. Sama-sama, Maria.